Selamat malam pemirsa, kondisi geopolitik yang sampai saat ini juga masih belum bisa dikatakan stabil dan tentunya kita sudah mulai memasuki musim dingin di negara barat. Ini tentu menjadi catatan tersendiri bagaimana kemudian resesi ini dimungkinkan terjadi dan dampaknya bisa sampai ke Indonesia. Lalu bagaimana upaya antisipasi itu supaya kita di dalam negeri ini masih tetap aman dan tentunya ekonomi berjalan dengan normal, pengusaha pun juga bisa tenang dalam berusaha. Untuk itulah pada malam hari ini kita membahas mengenai ekonomi dunia menuju resesi bagaimana Indonesia. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya sapa satu persatu di sebelah kanan saya. Ini istimewa sekali, ada Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Pak Febrio Nathan Kacaribu. Boleh disapa Pak pemirsa dengan menggunakan mic-nya Pak Febrio. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih Pak Febrio sudah berkenan hadir. Ini momen yang langka karena beliau bisa menjelaskan lebih detail bagaimana kemudian nanti kondisi fiskal kita dan strateginya supaya tetap aman. Selanjutnya ada anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Pak Kamarul Samad. Bang Kamarul Samad, apa kabar? Baik, selamat malam Bu Dokter. Sehat? Sehat. Ini kayaknya saya lihat sudah mulai turun ke dapil untuk bisa menjaga agar masyarakat tetap tenang walaupun berbagai macam kondisi ini kayaknya. Iya, kita bantu daya beli masyarakat. Supaya tetap aman. Berikutnya ada Ketua Umum HIPI yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Sosial dan juga Kebencanaan, Ibu Suyani Motik. Bu Yani apa kabar? Alhamdulillah Terima baik. kasih Bu Yani sudah berkenan hadir. Terima kasih sudah diundang lagi. Iya, karena HIPI ini kan tentu pasti banyak catatan untuk bisa memberikan masukan dengan kondisi kita sekarang. Iya, banyak lah sebelum berangkat juga titip-titipan dari teman-teman banyak. Nah, gitu. nanti kita coba dengar. Dan berikutnya ada Pak Peter Abdullah, Ekonom Core Indonesia. Pak Peter, selamat datang kembali. Selamat malam Mbak Mona. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ini kalau lihat kondisinya Pak Peter hari ini kayaknya ada banyak catatan yang kurang baik karena senyumnya beda dari biasanya. Kita ke Bu Yani dulu. Bu Yani, tadi Bu Yani ada banyak titipan. Kalau dari pengusaha melihat kondisi yang ada, apakah sudah ada sinyal-sinyal yang dirasakan yang harus segera warning lampu kuning? Ya, yang jelas gini, dari teman-teman yang yang di lapangan ya. Saya nanti kalau bicara angka data ini kan ahlinya masing-masing. Tapi yang jelas kita sudah mulai merasakan gitu loh. Kita sudah mulai merasakan misalnya pemerintah saja sudah mulai mengurangi belanja modalnya. Proyek-proyek yang jadi komitmen gitu yang teman-teman baik di daerah di pusat yang tadinya mau dapat pekerjaan gitu. Kemudian istilahnya mungkin ditunda gitu ya. Gitu. Jadi itu udah kelihatan. Kemudian penjualan juga sudah mulai kelihatan berkurang gitu. Nah ini kan berarti indikasi dari daya beli masyarakat yang sudah mulai berkurang. Dan juga indikasi, saya nggak bisa bilang resesi, tapi indikasi yang buat pengusaha kalau sudah ada gejala seperti ini langsung banting setir. Ini pasar sudah bicara seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kemudian nge-rebranding atau kita jual produknya yang memang bisa dibeli oleh masyarakat gitu. Ada juga yang menjual merebranding yang harganya tadinya tinggi kemudian dijual yang lebih murah. Kemudian juga kita lakukan cost efisiensi buat pengusaha sih pilihannya paling itu. Kita lakukan cost efisiensi apa yang bisa kita lakukan, pengetatan begitu. Kemudian yang tidak perlu kita beli tahun ini, yang tidak perlu kita keluarkan sambil melihat keadaan lebih jauh. Apalagi Bu Sri Mulyani kan sudah me-warning gitu. Dan kita juga sudah melihat kondisi global nggak begitu bagus. Jadi tumpuan memang di dalam negeri. Nah kita mendengar belakangan ini di dalam negeri kondisinya juga agak bikin dakdikduk. Nah kondisinya sih seperti itu dari pengusaha. Jadi indikasi-indikasi ke arah situ sudah mulai dirasakan. Kita coba ke Pak Peter. Pak Peter, kalau Core sendiri mencatat dengan kondisi yang sekarang ini tadi kalau menurut pengusaha sudah ada sinyalemen lampu kuning. Gimana Pak Peter? Ya kalau kita lihat yang apa yang disampaikan oleh Ibu tadi adalah kondisi yang sebenarnya sudah terjadi bahkan sebelum kita mengalami kenaikan harga BBM. Ya. Nah yang menarik adalah karena sebelumnya saya termasuk adalah yang sangat menentang kenaikan harga BBM dengan kekhawatiran dampaknya yang luar biasa. Ya. Tetapi kalau kita lihat setelah ini udah berapa minggu ya kita mengalami
kenaikan harga BBM subsidi, tetapi dampaknya terhadap di masyarakat ya yang kita tidak melihat sesuatu yang luar biasa. Ya, ini yang menggembirakan ya. Walaupun saya pada waktu itu mengkhawatirkan dampaknya ya, risiko yang akan terjadi kalau dinaikkan harga BBM subsidi, tetapi saya juga cukup bergembira kalau kekhawatiran saya itu tidak terjadi ya. Nah, yang terjadi adalah justru inflasi, kenaikan harga yang sudah mulai naik tinggi sebelum kenaikan harga BBM itu justru mulai mereda setelah harga BBM itu dinaikkan ya. Nah ini harapan kita ini terus berlanjut ya, terus berlanjut sehingga tekanan yang tadinya kita khawatirkan itu benar-benar bisa tidak sebesar yang kita perkirakan awalnya ya. Sehingga dengan demikian persis tadi disampaikan oleh Mbak Motik tadi, tumpuan kita di tahun depan ini yang disebut-sebut tahun yang memanas ya kan akibat mengkhawatirkan politik. ya, kondisi globalnya Dan juga gelap kondisi ya. globalnya Kita kan gelap. mau tidak mau kan bertumpunya kepada domestik ya. Nah, oleh karena itu fokus kita adalah menjaga perekonomian domestik ini agar supaya tetap berjalan baik ya. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Bu Motik tadi adalah adanya pengeluaran atau proyek-proyek pemerintah yang sudah melambat, ini ya sebenarnya kita sarankan jangan sampai terjadi ya, karena justru kita butuh sekali peran dari pemerintah sekarang ini, bagaimana pemerintah memberikan stimulus-stimulus untuk perekonomian domestik agar supaya perekonomian domestik ini bisa menjadi tumpuan kita menghadapi kondisi global yang mengkhawatirkan tersebut. Hanya saja Pak Peter yang kemudian mengejutkan banyak orang, akhirnya suku bunga acuannya kemarin akhirnya naik. Walaupun ya kata banyak orang sih tinggi banget naiknya. Ada dampaknya nggak kalau dari catatan Korpa? Nah, kenaikan suku bunga acuan ini kan sebenarnya sudah kita prediksikan ya. Kita udah tahu lah ya. Sejak awal tahun itu sudah kita tahu bahwasanya The Fed akan menaikkan suku bunga dan agresif ya. Dan kenaikan yang kemarin yang 75 basis poin itu bahkan di bawah perkiraan ya. Ada yang memperkirakan sebenarnya 100 basis poin ya. Jadi kenaikan suku bunga The Fed itu sudah kita perkirakan dan kita juga sudah memperkirakan BI akan meresponsnya dengan menaikkan suku bunga acuan. Pada waktu itu saya menyampaikan minimal BI akan menaikkan 50 basis poin ya. Dan alhamdulillah memang BI menaikkan 50 basis poin walaupun terbukti kenaikan 50 basis poin itu nampaknya kurang ya. Karena terlihat di pergerakan rupiah kita yang sekarang ini melemah ya, sekarang udah 15.300 ya. Jadi ini saya kira tujuan dari BI kan sebenarnya lebih ke bukan menjaga inflasi, menaikkan suku bunga acuan itu bukan untuk menjaga inflasi, karena kenaikan inflasi itu sebagai respon atau sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM ya, itu adalah sebuah kewajaran. Jadi itu nggak mungkin dicegah dengan menaikkan suku bunga acuan. Yang lebih saya melihatnya, yang lebih direspon oleh BI adalah kekhawatiran terhadap pelemahan rupiah. Karena dengan kenaikan suku bunga acuan BI, The Fed yang demikian besar, maka indeks dolar dipastikan menguat dan itu pasti akan menekan rupiah. Nah, oleh karena itu BI menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Nah, pertanyaannya kan ini perlu dikhawatirkan enggak kenaikan suku bunga acuan yang sampai 50 basis poin? Gara-gara bunganya berubah. Sebenarnya kalau saya ya selalu mengatakan kalau saya ditanya ini, karena banyak wartawan juga yang menanyakan, sebenarnya saat ini itu suku bunga acuan kita itu kalau kita lihat secara historisnya, historisnya BI masih rendah. Ya, kita itu kan 3,5% yang kemarin itu adalah suku bunga acuan terendah sepanjang sejarahnya BI. Ya, sekarang kalaupun sudah dinaikkan 75 basis poin ya, udah 4,25 ya, itu sebenarnya masih relatif rendah. Kalau kita ingat ya suku bunga acuan BI itu rata-rata dulu tuh 7-8%. Ya. Jadi sekarang ini kita masih di dalam eranya suku bunga rendah dan kenaikan sekarang ini pun kita melihatnya belum akan segera direspon dengan kenaikan suku bunga kredit, karena kemarin bank-bank juga belum banyak menurunkan suku bunga kredit.
jadi kira-kira seperti itu catatannya dari Pak Peter. Nah, apakah BKF sebenarnya sudah menyiapkan strategi dan evaluasi apa kemudian yang sudah dilakukan oleh Komisi 11 untuk bisa menjaga agar masyarakat ini, tadi kalau Bu Yani sampaikan masih terjaga daya belinya. Sesaat lagi kita lanjutkan, tetaplah bersama